Shalom jemaat Tuhan, hari ini tanggal 17 Mei 2020 kembali kita melakukan ibadah kita secara online. Kita percaya di dalam setiap ibadah juga Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah pengakuan iman kami. Kami percaya atas penyertaan-Mu. Kami percaya atas kasih, karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan memberkati kami melalui ibadah ini. Dan Engkau akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau akan menguatkan iman kami dan Engkau akan menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita tahu kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan mengatakan kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Apa yang mengandung pengertian dari kalimat kita hanya ada satu Allah saja? Dan ternyata dari kalimat ini hanya ada satu Allah saja, itu merupakan satu pengakuan iman. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang adalah pencipta, selain Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Satu saat Yesus juga pernah ditanya oleh orang Saduki. Siapa itu orang Saduki? Orang Saduki adalah orang dari golongan imam besar, orang-orang yang memangku jabatan tinggi, orang-orang yang disegani dan orang-orang yang dihormati. Ya, orang-orang yang disegani dan orang-orang yang dihormati. Orang Saduki ini bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Orang Saduki ini bertanya, hukum apakah yang terutama, bro? Maka pada saat itu Yesus menjawab sesuai dengan Taurat yang ada. Di dalam Markus 22 ayat yang ke-29, ketika orang Saduki bertanya, hukum apakah yang terutama? Maka Yesus menjawab. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita bandingkan dengan Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan adalah satu kitab Torah, ya, satu kitab Torah yang terakhir. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Ya. Dan kemudian orang Saduki ini mengakui kebenaran firman ini. Orang Saduki ini mengakui kebenaran firman ini dan Yesus tidak dipersalahkan. Ya. Pada saat ini, di dalam keimanan kita, di dalam iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah? Tuhan kita adalah Allah yang Esa. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Kita baca kembali di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.
kepada Bapa. Kita tahu Yesus yang kita kenal sebagai manusia, yang kita kenal juga sebagai Tuhan, ya, Dia datang ke dunia ini untuk karya penyelamatan manusia. Martin Luther pernah berkata, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita akan mengenal Tuhan kita yang jauh, Tuhan kita yang tidak terlihat. Kita tidak mengenal Tuhan kita secara utuh, secara sempurna. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, kita mengenal Tuhan kita yang sempurna melalui kehadiran Yesus. Melalui kehadiran Yesus, ya, kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Kita lebih mengenal siapa yang kita sembah. Ya. Di sini jelas dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya. Di dalam setiap kelahiran di dunia ini, ya, di dalam setiap kelahiran di dalam dunia ini, seorang lahir. Sebelum seorang lahir itu nggak ada. Sebelum saya lahir, saya nggak ada. Ya. Sebelum kita lahir, kita ini nggak ada. Tetapi sebelum Yesus lahir, Yesus itu sudah ada. Yesus itu telah ada. Sebagai Elohim, sebagai pencipta, karena pada mulanya adalah Firman. Ya. Yesus yang kita kenal sebagai anak Allah, yaitu Allah yang menyertai kita, atau yang disebut Immanuel. Dalam Matius pertama yang ke-23 di sana dikatakan, ia diberi nama Immanuel, Allah berserta dengan kita. Artinya Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang menyertai dunia ini, menyertai saudara dan saya. Ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ke 4. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa terang manusia itu? Di dalam ayat yang ke-14-nya, di dalam ayat yang ke-14 Yohanes pasal yang pertama, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran, yaitu Yesus, Firman yang telah menjadi manusia. Seperti tadi yang 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi keesaan Tuhan yang membawa manusia ini selamat, yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Enggak ada Allah lain selain Allah yang kita kenal melalui Kristus Yesus. Ya. Dan sampai saat ini orang Israel pun berdoa, ya, berdoa dengan skema yang sama, ya, dengan doa yang sama. Ya. Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat, dengarlah hai Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan ditulis dengan huruf besar semua, tetragrammaton. Tuhan itu Esa, ya, huruf besar semua. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, ya. Makanya sampai saat ini orang Israel pun di dalam keseharian mereka selalu mengucapkan keesaan Tuhan ini bagi kehidupan mereka.
dalam sehari 2 kali mereka mendengungkan atau mengatakan, memperdengarkan kalimat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dalam setiap hari mereka memperdengarkan doa ini menjadi kalimat doa di dalam kehidupan mereka. Mengapa doa ini begitu penting? Mengapa pengakuan percaya ini begitu penting bagi manusia? Karena memang di dalam dunia ini tidak ada Allah yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus yang berinkarnasi bagi keselamatan dunia ini. Selain Kristus Yesus yang berinkarnasi bagi keselamatan dunia ini. Ya. Untuk itu Yesus juga mengatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Pada saat ini sudah seharusnya bagi setiap kita yang mengerti siapa Tuhan kita yang sesungguhnya, siapa Tuhan kita yang Esa ini, siapa Tuhan kita yang dari firman. Ya, karena pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan Ia juga yang menjadikan segala sesuatu, yaitu terang manusia, yaitu Yesus Kristus. Sudah seharusnya kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan kita dengan segala kekuatan kita. Kita mengasihi Tuhan kita dengan apapun di dalam kehidupan kita, dengan seluruh jiwa dan kehidupan kita. Untuk ini, pada saat ini kita tetap beribadah. Ada satu pengakuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang Esa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kebaikan, bahkan Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini, di mana pandemi sedang berlangsung, ya, wabah virus corona sedang berlangsung, kita serahkan pada Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Esa, Tuhan yang memberikan kebaikan. Sekalipun apa yang kita lihat tidak memungkinkan semua itu. Bahkan ada yang memprediksikan perekonomian dunia akan runtuh kalau melewati bulan Juni, Juli, dan sampai akhir tahun ini terus berlangsung. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang Esa, Tuhan yang memberikan kebaikan. Kalau Tuhan yang Esa itu Tuhan yang menciptakan dunia, artinya Tuhan itu yang mengontrol dunia ini, dan Tuhan juga yang akan memberikan kebaikan bagi dunia ini. Terlebih bagi setiap saudara, bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang terakhir. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Maka Tuhan yang akan memberikan kebaikan, setiap kebaikan itu di dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang Esa. Inilah pengakuan iman kami, Tuhan. Engkau adalah Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan kehidupan. Engkau adalah Yesus Kristus yang turun ke dunia, mengadakan perdamaian dengan dirimu sendiri, mengadakan perdamaian, mengadakan keselamatan bagi umat manusia. Dan Engkau juga akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia pada saat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada
adalah Tuhan kami yang baik adanya. Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, di dalam nama Tuhan Yesus ada kebaikan, dan di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati negara dan bangsa kami, di mana pada saat ini seluruh dunia sedang mengalami wabah corona ini. Di dalam tangan-Mu kami serahkan penyertaan Tuhan bagi hidup kami, umat yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.